Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri. Ini luar biasa sekali menarik. Ini kesekian kalinya gue nge-review untuk table saw portable ya, atau apa kalau zaman dulu mungkin portable kontraktor ya, mungkin sejenis juga ya. Bang, kontraktor apa sih? Ya. Jadi saya table saw kontraktor itu table saw memang bisa mobile ya, mudah ya buat diajak ke kiri ke kanan mau kemana pun dia ya. Kalau kabinet itu seperti Harvey yang pada saat itu gue pernah review. Nah itu namanya table saw kabinet. Jadi memang bentuknya itu nggak bisa mobile ya. Itu harus stay di dalam satu workshop. Nah, dulu kita udah pernah nih nge-review juga untuk produk dari Molar, tetapi ini beda ya. Ini dia cuma hanya berkapasitas di 8 in ya. Ini dia MLR Strip TS600 Gen 2. Nah, inilah generasi yang terbaru. Sebenarnya generasi yang lama juga gue belum pernah coba sih. Tapi ini gue langsung coba yang generasi keduanya. Mungkin juga generasi yang pertama mungkin udah mulai tergerus habis ya. Jadi ini adalah penggantinya, kurang lebih seperti itu. Ya. Di sini untuk spesifikasinya 230 volt 50 Hz ya, 600 untuk wattnya ya. Nah, di sini 600 watt dan produk ini sudah terregistrasi K3L ya. 2950 untuk RPM-nya dan di sini kapasitas blade-nya di 200 mm atau kita balikan ke inci ini di 8 in. Kurang lebihnya ya, seperti itu. Electromagnetic switch ya. Apa itu Bang electromagnetic switch? Nanti kita akan jelaskan ya. Dan di sini sudah ada 3 spacing off ya. 3 sampai di 5 mili ya. Between ya, saw blade and shield. Nah, jadi nanti kita akan bahas juga dan di sini sudah adjustable angle, dia 0 sampai di 45 derajat. Memang seharusnya dia bisa diatur untuk si angle-nya ya. Nah, kemiringan matanya. Nah, jadi inilah yang ngebedain ya kalau kita pakai table saw sekalipun portable ya ataupun kita bikin menggunakan circular saw yang kita balik. Ya, tetap akan jauh lebih memudahkan menggunakan ini dan ini harganya murah banget ya. Langsung cek aja nih ya. Tuh, di layar kaca udah ada, tinggal diklik. Berapa itu, Bang? Langsung cek aja dah ya. Nanti kita jelasin juga masih banyak yang nanya nih ya. Nah, ini langsung kita buka aja ya. Nah, ini dia nih. Wow, ini cocok banget ini buat teman-teman yang para ber-DIY, ya kan? Nah, ini pas banget. Nah, gue sendiri juga gue belum pernah nyobain. Kira-kira power seperti apa? Bisa nggak nih Bang motong plywood? Nanti kita akan coba ya. Oke, ini kita keluarin dulu. Wow, ini banyak sekali. Guys, banyak sekali kita dapat apa ini? Udah ada fansnya di sini. Sini sudah ada blade-nya, cover blade ya, dan sudah ada stick ya. Oke, kita kesampingin dulu. Di sini ada manual book ya, sudah ada diberikan dari Molar dan sini sudah ada kartu garansi selama 6 bulan. Ini sudah diberikan dari Molar juga ya. Nah, ini dia ya. Compact luar biasa, mini ya pastinya mini ya. Nah, oke. Nice ya. Mantap, kita kesampingin dulu. Iya. Nah, ya. Nah, ini dia ya. Ya. Bang, ini kok kecil banget ya? Memang seperti ini ya. Memang seperti ini nih ya. Nih kita coba setup terlebih dahulu. Nah, ini untuk blade-nya ya. Dia size-nya di 20 mili tadi yang gue katakan ya, atau di 8 in dan dia kali 2,4 ya. Nah, 2,4 kali arbornya di 20 mili ya. Dan ini tipe matanya ya tadi ya 24T ya. Nah, ini kita pasang. Nah, tinggal disesuaikan aja searah ya. Putaran ya. Di sini sudah ada tandanya semua. Oke. Ini jika dibutuhkan untuk cover di bagian atas ya. Ini kita tinggal aplikasikan aja nih sebetulnya. Ini ngaplikasinya sangat mudah ya. Sebelum cukup tinggal ditempelkan saja di sini. Nah, ini kita pasang terlebih dahulu aja deh. Ya, sebetulnya sih gua nggak pernah pakai ginian nih ya. Karena agak kurang nyaman ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita aplikasiin aja supaya teman-teman bisa lihat ya. Iya, ini sudah kita install ya, dan di sini sticknya dia udah ada storage-nya di bagian kiri sini ya. Jadi kita tinggal letakkan aja. Ya, jadi memang ini mungkin gue bisa sebut banget ini sangat-sangat portable dan ini sangat meminimalis banget ya. Minimalis ya. Tapi fansnya lumayan, dia udah aluminium dan ininya base plate-nya ya atau table-nya ini ya, dia itu seperti tekukan plat ya. Nah, dia agak unik ya. Jadi dia ini cuma hanya bisa ngatur bevel, tapi dia nggak bisa diatur untuk thickness ya, kedalamannya, ketebalannya dia nggak bisa ya. Jadi dia posisinya dia udah statis ya, setinggi segini aja. Nah, terus ini raving knife-nya ya tadi pada saat gua pasang, ini sepertinya nanti
teman-teman, si raving knife ini harus di setup ya, harus di setup terlebih dahulu. Ini gua coba buka kembali ya. Nanti raving knife ini harus di setup nih ya sama teman-teman. Cuma soalnya ini posisi raving knife-nya, ini kita copot lagi aja ya. Nah, ini kan posisinya begini. Ini sebenarnya nanti untuk membantu pada saat teman-teman motong dia naik ke atas ya kan. Nah, jadi nanti nih dia bisa diatur ya, bisa di slide ya posisinya seperti itu. Nah, sama untuk cover pada saat dia berhentinya lama muter terus. Nah, jangan sampai nanti takutnya kelupaan, nanti kena tangan, ya kan? Karena banyak nih ya teman-teman ya ada kejadian juga yang seperti itu. Oke, nah jadi ini memang sangat minimalis sekali ya. Ini raving knife yang gue sebut tadi ya. Jadi memang raving knife ini memang dia fungsinya selain menjadi raving knife, dia menjadi stand dari cover blade ini sendiri. Nah lalu ya ini kalau gue lihat memang ini harus butuh kalibrasi ya. Nah ini jadi raving knife-nya tidak sejajar lurus dengan blade-nya. Ini harusnya sejajar lurus ya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa di sedikit kalibrasi ya. Nah, karena memang ini dalam review ya, jadi gua nggak melakukan kalibrasi dulu karena memang di sini mungkin harus ada sedikit pergeseran ya supaya raving knife-nya bisa sejajar lurus sempurna ya. Oke, nah ini kita coba kita hidupkan terlebih dahulu. Sorry Bung Bayu, dihidupkan Bung Bayu. Iya, ya ini kita udah hidupkan. Nah, apa yang disebut tadi yang kita mau bahas dulu ya, itu magnetic switch ya. Nah, ini gua kasih tahu ya. Ini gue coba hidupkan sekarang. Nah, Bung Bayu coba tolong cabut kabelnya, Bang. Iya, Bung Bayu tinggal cabut kabelnya. Nah, oke. Colokin lagi Bung Bayu. Nah, dia tidak hidup ya, teman-teman. Jadi disebut switch magnetik itu. Jadi kalau kita lagi pakai tiba-tiba listrik PLN ya ataupun teman-teman pakai generator dia mati jebret. Nah, dia tidak langsung hidup ya. Nah, melainkan kita harus ulangin lagi, hidupin lagi. Nah, jadi artinya pada saat dia terputus dari power ya, dia langsung kembali ke posisi off. Jadi pada saat dia terkena power lagi, dia tidak langsung hidup ya. Jadi tidak bahaya dan ini menjadi salah satu fitur safety juga sebetulnya. Oke, dan selanjutnya kalau teman-teman tanya ya, coba ada desibel meternya Bung Bayu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini 86 desibel. Ini adalah kalau menurut gua udah silent banget ya. Ini tapi kita belum pakai potong ya. Nanti kalau dipakai potongan pasti akan ada suara dari hasil gesekan si blade tersendiri. Nah, ini menurut gua benar-benar minim banget. Bang, kok suaranya minim banget? Ya, jadi begini, gue jelaskan ya. Nah, ini kalau menurut gua ini produk kalau dia berbaterai kita sebut cordless ya. Karena ini dia menggunakan listrik, ini kita sebut dia induksi. Jadi dia sudah tidak menggunakan carbon brush lagi atau arang lagi. Makanya dia suaranya benar-benar halus. Jadi brushless itu ada di cordless ya, karena dia berpakai baterai ya. Nah, tapi kalau dia listrik kita sebut ini dia induksi. Ya, jadi dia seperti brushless-nya tapi ya lebih tepatnya ini induksi. Nah, makanya dia suaranya benar-benar bisa halus seperti ini ya. Nah, jadi kedengarannya kayak pelan. Nah, ya. Oh, luar biasa. Ini keren banget ya. Dan dia tadi gua katakan di awal dia nggak bisa naik turun ya. Jadi dia tetap stay seperti ini ya. Cuma hanya melainkan dia bisa di kita bevel ya. Dan ini memang untuk mengatur fansnya ini jujur ya, ini agak sedikit PR ya. Karena memang kita ngebutuhin dua tangan ya. Jadi kita atur benar-benar banget ya kan. Nah, ini juga namanya portable ya. Makanya tadi gua katakan kalau buat teman-teman yang para ber-DIY ya. Nah, dan budgetnya minim. Nah, ini cocok nih buat teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman, aduh Bang, susah Bang, jelek Bang, gini-gini ya. Silakan aja kalau memang punya budgetnya lebih banyak ya. Banyak juga ya. Table saw yang lebih sempurna lagi, Molar juga punya ya. Nah, jadi tinggal dicocokin aja sama teman-teman. Tapi mungkin kalau ini ya buat portable dibawa-bawa kemana-mana ya kan, buat ngebantu teman-teman kerja ya. Ini gua rasa udah bisa ya. Langsung kita coba aja yuk. Kita akan siapin medianya dan kita akan rasakan ya dari feels cuttingnya seperti apa. Ya, jadi sebetulnya ini memang kita nggak bisa setup untuk naik turun ya. Jadi memang posisinya dia statis mati ya. Nah, ini kita bisa atur aja dan di sini nanti kita tinggal kalibrasi nih. Nah, ini sekarang posisinya dia sudah tadi gue coba setup ya. Nah, dia posisinya udah di 90 derajat ya.
Nah, oke. Nah, ini kita coba lurusin nih ya. Tapi memang sebetulnya paling enak itu nanti kita akan melakukan penyikuan kembali ya. Tetap harus disikukan kembali. Jadi terkadang kita nggak bisa ini menjadi suatu acuan nih di bagian sini. Aduh, nih obeng cebolnya lagi nggak ada lagi. Obeng cebolnya lari kemana si cebol nih? Hmm. Nah, ya. Jadi nanti ini pakai obeng cebol bisa nih ya. Nah, ini tadi kita udah coba setup. Nah, ini udah 90 derajat nih. Ya, udah 90 derajat dan cara menyetupnya itu sebenarnya ya sangat mudah ya. Nah, di sini ya. Nah, ini kita cara menyetupnya sebenarnya sangat mudah ya. Kalau kita dari sini kita ukur udah 90 ya seharusnya hasilnya udah 90. Dan ini juga raving naiknya kita udah sedikit kita setup ya. Nah, jadi tadi kita coba luruskan dan ini cover blade-nya kita nggak pasang ya. Nah, ini di sini kita udah dapat nih ya. Jadi ini eh, kita udah ngedapet ini. Jadi nanti teman-teman ya ini sebetulnya alat bantu untuk apa ya? Untuk mengukur kemiringan juga ya. Nah, ini kalau gue lihat ini harusnya 45 derajat ya. Nah, seharusnya 45. Nah, ya. Ini seharusnya 45 derajat. Yes, ya. Jadi ini 45 derajat. Jadi nanti teman-teman nih kalau misalnya nggak punya, ya ini tinggal dimiringin, diukur ya. Nah, banyak hal, banyak cara ya untuk mengatur kemiringan ini ya. Oke, di sini sudah ada 2 buah. Di sini ada HMR ya. Ini ada HMR dan di sini sudah ada plywood ya. Tapi ini plywoodnya 12 mili, ini HMR 18 mili dan di sini nih ya. Ini fansnya kita setup. Jadi dari sini, dari titik 0 ke kanan dia 10 maksimal dan di sini ke kiri dia maksimal di 21 ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman dia mau lebih lebar, lebih luas, ini harus disiapin dia ditaruh di table-nya lagi. Jadi nanti fans ini kita nggak pakai ya. Nanti kita akan bikin fans baru. Nah, tapi ditaruh di table nanti makanya di sini dia sudah ada lubang ya. Lubang ini dia nanti posisinya harus di screw ya. Jadi pada saat kita motong ya, dia nggak gerak gitu dan nanti table-nya tinggal ditambah sesuai kebutuhan aja yang pastinya. Nah, ya seperti ini nih ya. Kita coba potong aja ya terlebih dahulu ya. Kita akan lihat powernya seperti apa. Nah, ini yang lebih berisik malah bahkan memang hasil potongannya daripada suara mesinnya ya. Tapi itu wajar karena memang kalau blade-nya kita benar-benar kepengen banget tajam ya. Nah, ini kita harus apa namanya ganti ya biasanya umumnya. Nah, ini kita coba HMR ya 18 mili ya. Oke. Ya, ini lebih dulu gue matiin nih. Nah, ya. Nah, ini kalau dari hasil potongan nih ya. Ini kalau sedikit gue lihat ya, ini lumayan ya. Nah, ya kalau kita bilang 90 ya ini udah cukup 90 nih hasil potongannya. Kita coba untuk kemiringannya ya. Oke, ini gue setup di 45 derajat ya. Nah, ternyata tadi mentok ya. Jadi kayaknya memang ini inner insertnya harus apa namanya diganti mungkin ya. Ya, tapi nanti gampang kita akan bisa buatkan ulang ya untuk insert ini ya. Nah, ini kita coba untuk kemiringannya aja kita coba terlebih dahulu ya. Kita pengen lihat hasilnya. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti di sini ya. Nah, ini kita coba. Nah, ya. Cukup baik lah ya untuk table saw di kelasnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian ini ya. Nah, oke. Nah, ya. Untuk table saw di kelasnya ini udah cukup baik kalau menurut gua. Ya.
Nah, kita bisa lihat hasil potongannya. Ya. Nah, ya, ya, cukup lah. Ya. Kalau menurut gua udah ya kalau memang masih ada yang dirasa kurang, nanti 45 derajat kita tinggal setup kembali ya sebetulnya ya. Tapi kalau untuk melihat dari hasil untuk saat ini ya, gua rasa udah cukup ya seperti itu. Guys, jadi sebetulnya kalau kita bilang, Bang, ini worth to buy apa enggak ya? Gue bisa bilang kalau dibilang worth to buy dengan harga di kelasnya ya, ini udah cukup worth to buy ya. Jadi kalau misalnya lu kepengen lebih dari ini, harganya pun ya nggak akan segini juga gitu ya. Jadi memang semuanya kita kembalikan ya ada harga ada rupa. Tapi bukan berarti Molar nggak punya seri yang lebih tinggi. Molar punya untuk seri yang jauh lebih tinggi ya. Jadi, aduh ini bener-bener ngebul total ini ya. Ini ini maskernya ini kayaknya dari Bang Bayu ini lama. Gue dikerjain kayaknya nih. Lama nggak dipakai bujuk. Iya. Iya. Ini memang begini nih. Harusnya tadi kita pakai apron. Posisinya apronnya nggak tahu nih kemana ini, Bay. Duh. Allahu Akbar. Udah belum? Hah? Udah belum? Iya. Sebetulnya nanti kalau dari teman-teman ada yang tanya ya. Bang, ini worth to buy apa enggak gitu ya. Sebetulnya kalau menurut gue ya worth to buy ya masih layak aja karena memang harganya lagi-lagi murah dan kalau misalnya lu berekspektasi terlalu tinggi ya tetap nggak bisa. Tapi kalau misalnya ini kita kalau gua komparasi, Bang mending mana? Circular saw dibalik atau ini kita kasih table? Gua akan lebih pilih ini. Kenapa? Kenapa gue bilang gue akan lebih pilih ini? Ya ini lebih enak. Satu ya desibelnya lu bisa dengar sendiri ya. Enak banget, sunyi banget dan untuk ngatur 45 ya, ya gue masih bisa bilang lebih enakan ini daripada pakai circular saw. Ya agak ribet ya kalau menurut gue. Tapi ya artinya tetap nggak bisa satu tangan juga ya, tetap menggunakan dua tangan. Tapi ya kalau gue mau komparasikan gue lebih suka ini lebih silent ya circular saw lu tahu sendiri sekali starting aja udah gede. Nah kalau ini kita bisa lihat ya teman-teman dari wattnya sendiri aja. Nah ya kan teman-teman bisa lihat ya. Nah ini dia tanpa beban. Nah tadi pas ada beban kurang lebih sekitar di 300-an ya Bay ya. Nah jadi kalau menurut gue ya gue lebih suka ini ya. Jadi buat teman-teman yang ber-DIY ya pakai ini udah gue rasa udah cukup banget ya. Mungkin kalau untuk produksi yang masih skala kecil ya masih oke. Dan tapi satu hal lagi, gue nggak terbiasa sebetulnya pakai table saw itu ambil kiri ya. Gue biasa ambil kanan ya. Jadi agak enak kalau ambil kiri ya memang tadi agak sedikit kaku karena gue nggak biasa. Jadi fansnya itu biasa di kanan. Cuma hanya saja memang ini fansnya itu di kiri ya. Tapi kalau misalnya lu kasih table ya lu bisa aja. Lu biasa di kanan ya kan. Nah ya udah kanan. Kalau ini kan sorry ini disebutnya kan buang kanan. Jadi yang kanan ini yang nggak kepake ukurannya. Nah kalau ini fansnya kita balik ke sini yang kepake itu ya ukuran kanan ya yang kiri ukuran yang tidak terpakai istilahnya seperti itu ya kurang lebihnya. Oke ya kalau menurut gua mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita ya. Tapi kalau dari teman-teman ngerasa kurang dengan produk ini ya Molar juga punya ya untuk table saw yang lainnya ya. Tapi ini kalau menurut gua ini udah oke banget, the best banget ya. Ditambah ya ini mesinnya udah induksi jadi bener-bener ya minim banget suaranya. Lu bisa denger. Nice banget pokoknya. Tinggal lu ganti blade-nya, lu setup lagi, ya kan? Nah, lu perbaiki lagi dengan apa-apa yang kurang, ya kan? Disesuaikan dengan kebutuhan ataupun kebiasaan dari teman-teman. Dan ini produk ini, gua rasa udah cukup ya, bisa teman-teman pakai ya untuk produksi skala kecil ataupun mensupport hobi-hobi kalian. Oke, gua Gugun di sini bersama Bayu. Gua akan sertakan untuk link pembeliannya ya. Thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.